Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renti Sapitri Pratani. Di sini saya akan menjelaskan serta menyebutkan tentang pasal 27 sampai 34. Dan serta saya akan menjelaskan tentang pasal 27 sampai 29. Yang pertama, pasal 27. Itu satu, pasal warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya itu wajib untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, itu setiap warga negara harus berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembalasan negara. Pasal 28 itu yang berbunyi kemerdekaannya berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28A sampai 28J yang dilampirkan. Pasal 29, yang pertama, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendudukan untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Ya, pasal 30 itu yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, itu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat dan Angkatan Laut, serta Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, itu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi dan mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Yang kelima, itu susunan dan kedudukan Tentara Indonesia Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Pasal 31 itu yang berbunyi, yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah menguasakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, itu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya itu 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu untuk memenuhi kebutuhan menyelenggarakan pendidikan nasional.
Yang kelima itu pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 32 itu yang pertama, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Yang kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan budaya nasional. Pasal 33. Yang pertama, perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tiga, bumi dan air kekayaan dalam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara-negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Yang keempat, itu perekonomian nasional yang mana diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berkewawasan lingkungan, berkemandirian, serta dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Yang terakhir, itu pasal 34. Pertama, fakir, miskin, dan anak-anak yang telantar itu dipelihara oleh negara. Yang kedua, itu negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, itu negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang keempat, itu ketentuan yang lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini yang diatur di dalam undang-undang. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pasal 27, 28, dan 29. Yang pertama, pasal 27 itu menjelaskan bahwa pasal 27 ayat 1 itu yang mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan pasal 27 ayat 2 itu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan menghidupkan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 itu yang menjelaskan bahwa yang mana menetapkan bahwa hak warga negara itu dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, yang mana mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagaimana syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dan memilih pendidikan dan pelajaran, memilih pekerjaan, memilih warga negara, memilih tempat tinggal dan meninggalkan serta berhak kembali. Pasal 29 itu menjelaskan tentang
Pasal 29 Undang-Undang 1945 yang mana menyertakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk itu memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang mana contohnya penerapan pasal 29 ayat 1 dan 2 itu perwujudan pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama setiap warga negaranya. Seperti menyediakan sarana peribadatan bagi setiap agama. Penetapan hari besar keagamaannya itu sebagai hari libur nasional. Sekian saja, itulah dari penjelasan saya dan serta persebutan saya tentang pasal 27 dan sampai 34. Sekian dari saya walaupun ada kekurangan dan kelebihan ataupun kesalahan itu saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.